Menghitung kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan metode Briaut et al. 1985, berdasarkan data Standard Penetration Test, SPT. Kapasitas daya dukung tiang tunggal di tanah non-kohesif berdasarkan data NSPT. Rencanakan kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan metode Briaut et al. 1985, berdasarkan data Standard Penetration Test, SPT, sesuai gambar di samping. Direncanakan menggunakan pondasi tiang beton berpenampang persegi dengan lebar 450 mm yang tertanam pada tanah sedalam 14 meter. Langkah pertama, hitung luas penampang dan keliling penampang pondasi tiang. Luas penampang persegi dengan B sama dengan 450 mm sama dengan 0,45 meter, luas sama dengan 0,2025 meter persegi. Keliling penampang persegi dengan B sama dengan 450 mm sama dengan 0,45 meter, P sama dengan 4 dikali 0,45 sama dengan 1,80 meter. Langkah kedua, hitung nilai SPT terkoreksi sepanjang tiang dengan pembulatan ke bawah pada setiap lapisan sampai kedalaman tiang. Jika menggunakan Excel, gunakan fungsi sama dengan in number. Berdasarkan data, dengan panjang tiang 14 meter, maka rata-rata sampai kedalaman tiang sesuai lapisan yaitu, lapisan 1 setebal 4 meter di kedalam antara 0 sampai 4 m. Didapatkan rata-rata NSPT sama dengan 20 plus 33 sama dengan 53/2 sama dengan 26,5 dibulatkan ke bawah menjadi 26. Lapisan 2 setebal 4 meter di kedalaman 4 sampai 8 meter, didapatkan rata-rata NSPT sama dengan 23 plus 28 sama dengan 51/2 sama dengan 25,5 dibulatkan ke bawah menjadi 25. Lapisan 3 setebal 6 meter pada kedalaman 8 sampai 14 meter, didapatkan rata-rata NSPT sama dengan 37 plus 48 plus 41 sama dengan 126/3 sama dengan 42. Langkah ketiga, hitung kapasitas daya dukung kulit atau selimut tiang sesuai data NSPT di setiap lapisan tanah sesuai data NSPT. Metode Briaut, DKK, 1985, untuk tiang pancang dengan perpindahan tanah yang rendah seperti tiang beton, unit satuan daya dukung dihitung dengan 0,224 dikali tekanan atmosfer dikali NSPT rata-rata pangkat 0,29. Tekanan atmosfer sebesar 100 kPa, jadi unit satuan daya dukung pada setiap lapisan dapat dihitung, yaitu unit satuan daya dukung dikali dengan tebal lapisan dikali dengan keliling penampang tiang. Hasil hitungan, friction resistance atau unit satuan daya dukung kulit di lapisan 1 pada kedalaman 0 sampai 4 meter dengan NSPT sama dengan 26, didapatkan unit satuan daya dukung 0,224 dikali tekanan atmosfer sebesar 100 kPa dikali 26 pangkat 0,29 hasilnya 57,62 kPa. Kapasitas daya dukung kulit di lapisan 1 sebesar 57,62 kPa dikali keliling penampang sebesar 1,8 meter dikali tebal lapisan 4 meter didapatkan 414,88 kN. Unit satuan daya dukung kulit di lapisan 2 pada kedalaman 4-8 meter dengan NSPT sama dengan 25. Didapatkan unit satuan daya dukung 0,224 dikali tekanan atmosfer sebesar 100 kPa dikali 25 pangkat 0,29 hasilnya 56,97 kPa. Kapasitas daya dukung kulit di lapisan 2 sebesar 56,97 kPa dikali keliling penampang sebesar 1,8 meter dikali tebal lapisan 4 meter didapatkan 410,19 kN. Kapasitas daya dukung kulit di lapisan 3 pada kedalaman 8-14 meter dengan NSPT sama dengan 42. Didapatkan unit satuan daya dukung 0,224 dikali tekanan atmosfer sebesar 100 kPa dikali 42 pangkat 0,29 hasilnya 66,22 kPa. Kapasitas daya dukung kulit di lapisan 3 sebesar 66,22 kPa dikali keliling penampang sebesar 1,8 meter dikali tebal lapisan 6 meter didapatkan 715,18 kN.
Jadi total kapasitas daya dukung kulit sebesar 414,88 plus 410,19 plus 715,18 sama dengan 1540 kN. Langkah keempat, hitung kapasitas daya dukung ujung, dengan mengalihkan luas penampang tiang dengan unit satuan daya dukung ujung, yaitu sesuai persamaan sebagai berikut. Unit satuan daya dukung ujung menurut Briaut DKK, 1985, dihitung dengan mengalihkan 19,7 kali tekanan atmosfer dikali dengan NSPT rata-rata di ujung tiang pangkat 0,36, yaitu sesuai persamaan. Luas penampang tiang dari hitungan sebelumnya sebesar 0,2025 meter persegi. Rata-rata NSPT di kedalaman 10D sampai 4D, atau nilai pada kedalaman L10D sampai dengan L plus 4D. Dari data lebar tiang B sama dengan D sama dengan 0,450 meter, jadi 10D sama dengan 4,5 meter, dan 4D sama dengan 1,8 meter. Nilai NSPT rata-rata di kedalaman L dikurang 10D sama dengan 10 meter sampai L ditambah 4D sama dengan 14 plus 1,8 sama dengan 15,8 meter, atau dibulatkan menjadi 16 meter. Maka nilai NSPT antara 10 meter sampai 16 meter yaitu 37 plus 48 plus 41 plus 43 sama dengan 169 sama dengan 169 per 4 sama dengan 42,25 dibulatkan ke bawah menjadi 42, jadi NSPT di ujung sebesar 42. Unit satuan daya dukung ujung didapatkan dari 19,7 dikali tekanan atmosfer sebesar 100 kPa dikali NSPT di ujung sebesar 42 pangkat 0,36 hasilnya sebesar 7565,47 kPa. Kapasitas daya dukung ujung didapatkan dengan mengalihkan unit satuan daya dukung ujung sebesar 7565,47 kPa dengan luas penampang tiang sebesar 0,2025 meter persegi didatkan 1532,0 kN. Menghitung kapasitas daya dukung nominal dan terfaktor. Kapasitas daya dukung nominal didapatkan dari penjumlahan kapasitas daya dukung ujung ditambah dengan kapasitas daya dukung kulit, yaitu 1532 plus 1540 sama dengan 3072 kN. Kapasitas daya dukung terfaktor merupakan perkalian antara kapasitas daya dukung nominal dikalikan dengan faktor resistensi. Jika menggunakan faktor resistensi, sesuai ASTO 2020, faktor resistensi sebesar 0,3 jadi, kapasitas daya dukung terfaktor sebesar 0,3 dikali 3072 sama dengan 921,676 kN. Jika menggunakan faktor keamanan, SF, sebesar 3, kapasitas daya dukung izin sebesar 3072 dibagi 3 sama dengan 1024,08 kN.